project ya. Oke, jadi di video ini Pak Bahar mendatangi tempat lokasi promosi miras yang menistakan Al-Quran gitu ya. Dan Pak Bahar di sini marah-marah. Yang acara itu langsung project kan ya. Turun. 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 Kita orang nggak butuh, saya nggak butuh banyak orang, sendiri saya. Turun. Ya, Bang, tahan dulu Bang, biar penyelenggaranya turun dulu. Jangan sampai saya Turun dulu Bang, malah kalian kena. Tahan aja kalian. tahan dulu. Biar penyelenggaranya Anda yang merubah. Suruh. Penyelenggaranya suruh kemari. Binatang Al-Quran. Saya tanya kalian yang muslim rela nggak Al-Quran gitu? Rela nggak? Rela nggak kalian? Kalau kalian muslim terus kalian rela, diraguin muslimnya kalian, Al-Quran dihina kayak begitu. Wajar ya sebagai muslim kita marah besar ya, karena ini menistakan Al-Quran teman-teman. Bayangin kalau mau dapet setor hafalan Al-Quran dulu tuh di acara tersebut. Ya jelas umat Islam marah. Cuman yang jadi sorotan mata saya melihat video ini, kenapa Pak Bahar malah memarahi tukang tenda. Mereka nggak tahu apa-apa kan. Semestinya yang dimarahi ya bos besarnya, paling enggak ya manajer pelaksana acaranya gitu kan. Nah ini malah tukang tenda yang dimarah-marahin, malah kasihan, mereka nggak tahu apa-apa gitu. Coba kita bacain komentar-komentarnya. Tukang tenda yang disalahin, Bib salah tangkep ente lah, iya. Salah sasaran, kenapa tukang tenda yang dimarahin? Ada juga yang komentar, harusnya lu tangkap bukan tukang panggungnya tapi manajemennya lah, iya. Nih ada juga yang komentar, harusnya ke penyelenggaranya Bib. Tukang panggung mana tahu dia cuman pasang terus balik, gila, iya. Tukang panggungnya nggak tahu lah. Nih ada juga yang komentar, kok tukang panggungnya yang diomelin, kenapa nggak IO atau yang bertanggung jawab yang punya acara lah, iya nih. Pak Bahar datang ke sana marah-marah tapi salah sasaran gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan terhadap channel ini melalui Kris. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Semoga menjadi pahala jariah. Bagi siapapun yang ingin mendukung dakwah kami di sosial media, silahkan scan Kris yang ada di layar. Sekarang coba kita lihat dulu video-video yang sudah menyebar di sosial media ya. Kita lihat yang ini dulu coba ya. Ini adalah detik-detik awal ya, challenge atau tantangan baca ad-duha buat dapet miras. Nauzubillahi min dzalik. Ini awal mulanya seperti ini, coba kita lihat dulu. Coba malu sih, ini jangan malu. yang penting balance ya kan, yang penting balance. Nah, Mau bayarin satu botol A2, ini bareng sama gua. Jadi memang banyak anak-anak muda di sana ya. Rusak ya, remaja-remaja Indonesia dibuat minum kayak gitu. Ariel mau coba nggak Ariel? Tadi lu udah bisa. Ya, jadi ada perempuan ini yang kelihatan aktif banget nih, yang meminta penonton untuk maju membacakan surah ad-duha untuk mendapatkan ya minuman terlaknat itu ya. Ini perempuan harus dicari nih, karena dia yang benar-benar kayaknya aktif banget. Ad-duha siapa yang bisa gitu. Dan kelihatan banget ini bukan terjadi secara spontan ya. Enggak, ini enggak spontan. Kelihatan banget ini memang udah direncanakan. Mau bayarin satu botol. Gue bayarin satu botol katanya. Gue bayarin satu botol tapi bacain surah ad-duha. A2. Ini bukan kejadian yang secara tiba-tiba atau kebetulan. Ini jelas banget sudah disetting ya. Memang mau menggunakan Al-Quran agar viral gitu ya, sehingga produknya terkenal lebih luas lagi gitu. Oke, coba kita lihat lagi video lainnya yang ketika dia dibacain Al-Quran gitu. Ini dia. Sampai nanti kalau putar dong, anak kecil kayak di bawah. Oh jadi kalau pada, oh jadi kalau pada, melihat ibu pada tangan, masai pada tangan, lama lebih mati. Oh, yang ngebacain surah ad-duha ini juga kelihatan berhijab. Ya, ini memang udah direncanakan. Ntar ya, kita coba lihat. Nah, ini dia perempuannya. Ya, kelihatan berhijab gitu ya. Ya, memang orang settingan kayaknya.
Setelah baca surah Ad-Duha, mereka senang karena dapat minuman terlaknat gratis, minuman haram gratis. Semua orang tahu yang namanya miras di agama Islam itu sangat dilarang, mau sedikit ataupun banyak. Makanya ini jelas banget kelihatan strategi marketing ya. Mereka memanfaatkan sensitivitas agama agar produknya terkenal lebih luas gitu ya. Dan mereka pasti juga sudah mempersiapkan segala macam bentuk antisipasi seperti backingan dan lain-lainnya ya. Karena produk terlaknat ini yang sedang menista Al-Quran itu ya bukan produk biasa ya. Maksud saya bukan produk kecil gitu ya. Ini berasal dari PT terkenal di Indonesia, yaitu PT Orang Tua Group ya. Orang Tua Group ini memang banyak sekali membuat produk-produk miras gitu. Dan pemilik PT Orang Tua Group adalah Hamid Jojo Negoro. Ini salah satu konglomerat di Indonesia yang punya harta triliunan gitu ya. Dan dia sukses mendapatkan harta triliunan dari membangun PT Orang Tua Group. Saya setelah melihat di balik ini semua ternyata seorang konglomerat besar, pesimis sih kalau kasus ini benar-benar akan diusut tuntas gitu ya. Dan PT Orang Tua Group ini bukan pertama kalinya bikin heboh seperti ini. Nah, ini saya melansir berita dari liputan6.com. Berita ini tahun 2025 yang lalu. Judulnya dikabarkan bagikan minuman beralkohol di posko mudik lebaran. Apa tanggapan Orang Tua Group? Nah, jadi pernah 2025 juga viral karena membagikan ya dugaannya sih minuman beralkohol kepada pemudik lebaran. Pemudik lebaran ya pastinya kebanyakan orang Islam juga kan. Dan itu momen-momen keagamaan juga tuh mudik buat lebaran, ngapain dikasih minuman beralkohol. Tapi pihak PT Orang Tua Group pada saat itu klarifikasi ya bahwa yang dikasih itu katanya bukan minuman beralkohol melainkan jamu gitu ya. Di tahun 2022 juga sempat viral ya, ada perusahaan Holy Wings namanya. Ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang hiburan malam seperti klub malam dan lain-lainnya. Dia membuka promo bagi siapa saja yang bernama Muhammad dan Maria akan mendapatkan 1 botol miras gratis. Dahulu hal ini juga dikecam oleh berbagai macam orang ya, berbagai macam ormas, tapi ya karena hanya kecaman-kecaman, faktanya Holy Wings sekarang semakin lama semakin besar, cabangnya semakin banyak di mana-mana dan semakin banyak investor yang menanamkan saham di perusahaan tersebut. Salah satunya ya Pak Hotman Paris itu. Jadi memang di Indonesia sudah biasa ya, ada perusahaan minuman haram mempromosikan minumannya dengan memanfaatkan sensitivitas agama gitu ya. Sengaja memang melakukan penistaan agama biar viral, biar produknya itu semakin terkenal, akhirnya semakin besar, cabangnya semakin buka di mana-mana. Dan di balik ini semua ya ada konglomeratnya gitu ya. Makanya kalau Pak Bahar mendatangi tukang tenda yang lagi bekerja memberes-bereskan tenda, ya itu salah, ngapain tukang tendanya yang dimaki-maki. Kalau serius tuh datengin konglomeratnya kan. Biasanya konglomeratnya itu ya rumahnya dijaga oleh coklat atau enggak kacang hijau gitu. Makanya saya bilang tadi ya pesimis ya melihat kasus ini akan diselesaikan secara tuntas ya sampai perusahaannya ditutup gitu ya, nggak mungkin lah, kan penyumbang pajak besar juga tuh perusahaan-perusahaan minuman haram di negara Indonesia. Jadi ya nggak usah terlalu berharap lebih lah, tapi setidaknya kita bisa mengingatkan kepada adik-adik kita, masyarakat Indonesia, hati-hati dengan minuman-minuman seperti itu. Ingat pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-hamru ummul khaba'ith. Khamar adalah induk dari segala kejahatan. Jadi banyak sekali kejahatan yang diawali dari mabuk-mabukan ya, pencurian, kerusuhan, pemerkosaan gitu ya, pembunuhan. Hal-hal seperti itu bisa terjadi biasanya karena pelakunya mabuk. Makanya Rasulullah mengatakan khamar itu induk dari segala macam kejahatan. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.